Hai guys, balik lagi ke channel YouTubeku Ineters. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 10 getaran harmonik yang nantinya akan dijelaskan oleh partnerku Eurobot. Tapi sebelumnya ingat untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video yang nantinya akan aku unggah dan pastinya bermanfaat buat kamu. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas juga mempelajari tentang getaran harmonik. Sebelumnya, coba perhatikan gambar pergerakan penggaris di atas. Apa yang dapat kamu simpulkan? Dari hasil analisis, terlihat bahwa AO adalah amplitudo, T adalah titik kesetimbangan benda. Lalu, apa hubungannya dengan getaran harmonik? Seperti yang kita ketahui bersama, saat suatu benda melakukan suatu getaran, maka sistem gerakan yang terjadi adalah secara periodik atau bolak-balik. Jadi, jika kita kaitkan dengan hal tadi, maka penggaris tersebut sedang melakukan suatu getaran, karena sistem gerakannya bolak-balik. Juga, karena gerakannya itu melewati titik kesetimbangan. Dari pendahuluan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa getaran harmonik adalah gerakan yang dilakukan secara periodik atau bolak-balik melewati titik kesetimbangan dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Contoh getaran harmonik dalam kehidupan. Yang pertama adalah permainan pada ayunan. Selanjutnya adalah denyut jantung. Yang ketiga adalah dawai gitar. Dan yang terakhir, arus listrik AC. Dalam getaran harmonik, kita juga akan mempelajari tentang periode dan frekuensi yang pastinya telah kamu pelajari di kelas 8. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Dalam fisika, periode disimbolkan dengan huruf T besar dengan satuan sekon. Periode dirumuskan dengan waktu dibagi banyak getaran atau dalam bentuk simbol T kecil per N kecil. Untuk frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan tiap satuan sekon. Dalam fisika, frekuensi disimbolkan dengan F kecil dengan satuan Hertz. Frekuensi dirumuskan dengan banyak getaran per waktu atau dengan simbol N kecil per T kecil. Kita tahu bahwa periode sama dengan waktu per banyak getaran. Maka waktu sama dengan periode dikali banyak getaran. Jika kita substitusikan ke dalam persamaan frekuensi, maka frekuensi sama dengan banyak getaran per periode dikali banyak getaran, sehingga frekuensi sama dengan 1 per periode. Untuk contoh soal, sebuah benda melaksanakan getaran sebanyak 50 kali dalam waktu 5 sekon. Tentukanlah periode dan juga frekuensinya. Untuk menjawabnya, kita menggunakan prosedural fisika yang terdiri dari diketahui, ditanya, dan juga penyelesaian. Diketahui T sama dengan 5 sekon, N sama dengan 50. Yang ditanya T dan frekuensinya. Penyelesaiannya, periode sama dengan waktu per banyak getaran. Periode sama dengan 5 per 50 sehingga periodenya sama dengan 0,1 sekon. Frekuensi sama dengan 1 per periode. Frekuensi sama dengan 1 per 0,1 sehingga frekuensinya sama dengan 10 Hz. Baiklah, kita akan menganalisis gaya-gaya apa saja atau juga peristiwa apa saja yang terjadi pada sistem bandul. Ada sebuah benda yang digantungkan
dengan tali sepanjang L. Kemudian beban tersebut ditarik seperti ini ya, dengan gaya F. Kita gambar dulu dengan garis putus-putus posisi beban semula. Pada saat gaya menariknya dia membentuk sudut sebesar theta. Seperti yang kita ketahui pada sistem bandul ada yang dinamakan dengan gaya pemulih, di mana beban tersebut ingin memulihkan dirinya atau selalu ingin memposisikan dirinya ke posisi tersebut, ke posisi semula, ingin selalu balik ke posisi semula, sehingga selalu ingin berusaha kembali ke posisi semula tersebut di sini ya. Tapi kita tidak bisa langsung membuat arah gaya seperti ini, sehingga kita perlu menganalisisnya. Yang pertama itu kita juga sudah tahu bahwa ada gaya berat yang selalu mengarah ke pusat bumi. Karena di sini dia membentuk sudut, maka kita perlu menganalisisnya lagi, sehingga akan terbentuk seperti ini ya. Untuk mencari gaya-gaya apa saja yang bekerja, maka kita perlu menguraikannya sehingga hasilnya seperti ini ya. Kita misalkan jarak dari posisinya semula, posisi semulanya ini ke posisi yang sekarang Y. Sehingga kita uraikan lagi ini. Pastinya kamu telah mempelajarinya di vektor dan arah gaya yang bekerja, sehingga hasilnya seperti ini. W cos theta juga W sin theta. Dengan demikian, gaya pemulihnya itu adalah W sin theta. W sin theta. Ingat, gaya pemulih itu selalu bernilai negatif karena arah gayanya tersebut berlawanan, sehingga F pemulih sama dengan minus W sin theta, atau W itu adalah massa dikali gravitasi ya, sehingga gaya pemulihnya menjadi minus mg sin theta. Lalu bagaimana dengan periode dan frekuensinya? Baiklah, untuk itu kita pindahkan juga gambar yang ini ya ke sini, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Dengan sudut theta, panjang tali L dan jarak Y. Jika kita proyeksikan garis putus-putusnya ini, maka akan terbentuklah sebuah bangun segitiga siku-siku. Sehingga kita dalam hal ini kita bisa menggunakan asas trigonometri, di mana sin theta sama dengan depan per miring. Depannya mana? Sin theta depannya itu adalah Y, dan miring atau sisi miringnya adalah L, sehingga sin theta sama dengan Y per L. Lalu bagaimana dengan Y nya? Y sama dengan, atau jaraknya tersebut ya, L kali sin theta. Wow, ada rumus baru ya sobat. Untuk mencari periode dan juga mencari frekuensinya, kita substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan gaya pemulih, di mana tadi gaya pemulih itu adalah minus
mg sin theta. Ingat, gaya adalah massa dikali percepatan, sehingga massa ma sama dengan minus m kali minus g sin theta tadi apa? Y per L. Ini dead, mati, sehingga A sama dengan minus G kali Y per L. Ingat juga, dalam getaran harmonik, rumus percepatan itu, sekali lagi, rumus percepatan itu minus omega kuadrat dikali dengan Y. Sehingga jika kita substitusikan ini ke dalam persamaan ini, sehingga dapatlah dia minus W kuadrat dikali Y sama dengan minus G kali Y per L. Y is dead. Sekali lagi, once again, Y dead. Oh, minus lagi, minusnya mati. Sehingga omega kuadrat sama dengan G per L. Sehingga omega sama dengan akar dari G per L. Rumus baru juga ya sobat. Ingat, W itu sama dengan 2V per periode, atau omega sama dengan 2V kali frekuensi. Sehingga jika kita substitusi, misalnya ini persamaan pertama dulu ya sobat, ini kedua, dan ini ketiga. Jika kita substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 3, maka kita buat dulu rumus pertama ya, omega sama dengan akar G per L. Maka omega tadi apa? Omega tadi kan 2F per periode, sehingga 2F per periode sama dengan akar G per L. Maka rumus periode dapatlah di akar L per G kali 2F. Dapat rumus baru juga sobat. Sudah berapa rumus ini? Lalu bagaimana dengan frekuensinya? Kita substitusikan lagi persamaan 2 dengan persamaan 3. Sehingga jika kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3, maka W sama dengan, kita tulis lagi ya sobat, akar G per L. Rumus W tadi 2V kali rumus omega, maksudnya rumus omega, W omega 2V kali frekuensi sama dengan akar G per L. Aduh, maklum lah, ada tua. Maka rumus frekuensinya adalah 1/2V dikali G per L. Dapat rumus baru lagi sobat. Berdasarkan hukum Hooke, pegas memberikan gaya pada massa yang menariknya ke posisi setimbang. Karena massa dipercepat oleh gaya pemulih, maka massa akan melewati posisi setimbang dengan kecepatan cukup tinggi. Pada saat melewati titik kesetimbangan, gaya yang bekerja pada massa sama dengan 0, karena X sama dengan 0, sehingga gaya sama dengan 0. Tetapi kecepatan benda terus bergerak ke kiri. Gaya pemulih berubah arah ke kanan dan memperlambat laju benda tersebut dari 0 ketika melewati titik kesetimbangan, dan bergerak berhenti sesaat di X sama dengan A. Selanjutnya, benda bergerak ke kiri dan seterusnya bergerak bolak-balik melalui titik setimbang secara simetri antara X sama dengan A dan X sama dengan minus A.
Besar gaya pemuli pada pegas sebanding dengan jarak benda ke titik setimbang, sehingga persamaan gaya pemuli dirumuskan sebagai berikut. Gaya atau F pemuli sama dengan F sentripetal. Rumus F pemuli adalah minus K kali X. Sedangkan rumus F sentripetal adalah minus M kali omega kuadrat kali X. Kan X-nya sama, lalu X-nya kita matikan. Sehingga hasilnya minus K sama dengan minus M kali 2VF kuadrat. Maka dari persamaan itu kita bisa dapat kesimpulan bahwa rumus frekuensi adalah 1/2V kali akar K per M, dan rumus periode 2V kali akar M per K. Pada susunan seri pegas, apabila pada ujung susunan pegas bekerja pada gaya F, maka masing-masing pegas mendapat gaya yang sama besar, yaitu F. Sehingga berdasarkan hukum Hooke, pertambahan panjang masing-masing pegas adalah peninjauan masing-masing pegas juga. Jika kita tinjau pada pegas pertama, maka rumus F-nya menjadi F sama dengan tetapan pertama dikali simpangan pertama, sehingga rumus simpangan pertamanya menjadi gaya per tetapan pertama. Begitu juga dengan pegas yang kedua, gayanya menjadi tetapan 2 dikali dengan simpangan 2, sehingga rumus simpangan keduanya menjadi gaya dibagi dengan tetapan kedua. Nah, begitu juga dengan pegas ketiga, rumus gayanya menjadi tetapan ketiga dikali dengan simpangan ketiga, sehingga rumus simpangan ketiganya menjadi gaya dibagi dengan tetapan ketiga. Lalu, bagaimana dengan X total atau pertambahan panjang totalnya? Kita harus ingat, pada pegas seri, X total atau pertambahan panjang total ialah penjumlahan total dari tinjauan tiap pegas, atau X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Jika kita turunkan lagi menjadi F per KS sama dengan F per K1 ditambah F per K2 ditambah F per K3, dengan KS sama dengan konstanta gaya total pada pegas seri. Pada pegas paralel, selama F bekerja, maka pertambahan panjang masing-masing pegas memiliki besaran sama, yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X, karena F-nya itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Maka konstanta F total susunan pegas paralel dirumuskan dengan Kpx sama dengan K1 kali X1 tambah K2 dikali X2 ditambah K3 dikali X3, sehingga rumus konstanta F total susunan pegas paralel atau Kpx sama dengan K1X tambah K2X tambah K3X. Sebelumnya, coba perhatikan gambar di atas. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari A dan kecepatan sudut omega. Pada saat T sama dengan 0, partikel berada di titik P. Setelah T sekon berada di titik Q. Besar sudut adalah theta sama dengan omega dikali T, sama dengan 2Vt per periode. Simpangan gerak harmonik sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi titik P pada salah satu sumbu utamanya atau sumbu Y. Jika simpangan itu dinyatakan dengan sumbu Y, maka kita bisa memperoleh rumus Y sama dengan A dikali sin theta. Rumus ini diambil dari peninjauan gambar yang pastinya telah kamu pelajari di bab sebelumnya. Lalu kita turunkan lagi ya sobat. Theta sama dengan omega kali T, sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan A dikali sin omega dikali waktu. Lalu kita turunkan lagi sehingga terciptalah rumus Y sama dengan A dikali sin 2Vt per periode.
Rumus kecepatan pada getaran harmonik dapat diturunkan dari turunan persamaan simpangan, yaitu kecepatan sama dengan dy per dt. Ingat, rumus simpangan adalah amplitudo dikali sin omega t, sehingga hasil penurunannya menciptakan rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan a dikali omega cos omega dikali t. Sedangkan untuk percepatan benda yang bergerak harmonis sederhana dapat diperoleh dari turunan pertama persamaan kecepatan, juga turunan kedua persamaan simpangan. Jika dia diturunkan dari kecepatan, maka dia A sama dengan dp per dt. Tapi jika dia diturunkan dari turunan kedua simpangan, maka rumusnya menjadi d sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat. Sehingga hasil turunannya adalah A atau percepatan sama dengan minus amplitudo omega kuadrat sin omega t. Persamaan energi pada getaran harmonik. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak harmonik sederhana karena kecepatannya. Secara tematis, rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Jika diturunkan lagi menjadi setengah m kali masuk rumus kecepatannya, a omega cos omega t kuadrat. Sehingga rumus energi kinetik pada getaran harmonik sederhana menjadi setengah k a kuadrat cos kuadrat omega t. Selanjutnya, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak harmonik karena simpangannya. Secara tematis, energi potensial dirumuskan dengan EP sama dengan setengah kali K kali Y kuadrat. Kita substitusikan rumus Y, yaitu A sin omega T ke dalam persamaan, sehingga menghasilkan setengah kali K kali A sin omega T kuadrat. Sehingga rumus EP sama dengan setengah kali K kali A kuadrat kali sin kuadrat omega T. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah hasil penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Secara tematis, rumus energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Kita masukkan rumus energi kinetik, yaitu setengah kali K kali A kuadrat kali cos kuadrat omega T. Dan yang kita masukkan rumus energi potensial, yaitu setengah kali K kali A kuadrat kali sin kuadrat omega T. Lalu dijumlahkan sehingga mendapatkan rumus setengah kali K kali A kuadrat. Itulah rumus energi mekanik. Nah guys, bagaimana pendapat kalian tentang penjelasan partnerku tadi? Semoga video kali ini membawa manfaat bagi peserta didik, ataupun intinya bagi kalian lah yang menonton video ini. Tapi sekali lagi aku ingatkan, tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya unggah yang pastinya bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.